Selamat bertemu kembali pada ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Bahwa Tuhan telah memilih kita tanpa melihat latar belakangnya. Tanpa kata, tanpa ucapan. Dia adalah Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari GBS Haleluya Palur, juga teman-teman yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita akan mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu pada kami. Kami akan memuji nama-Mu, berkati ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan, berkatilah ya Bapa, terlebih pemimpin pujian, Bapak urapi dengan roh pujian, persatukan dengan pemain musik, juga hamba-Mu pembawa firman Tuhan, urapi dengan roh-Mu yang kudus. Bapa berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita. Kita memiliki Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bapa yang tak pernah meninggalkan kita. Bapa yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Bahkan di saat hanya air mata, bahasa air mata pun Bapak kita mengenali kehidupan kita. Tanpa kata, tanpa ucapan, Dia adalah Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, syukur Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupa. Seperti
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, kau Allahku yang ajaib, kau yang peduli siap hati kami. Syukur Tuhan, hanya ini Tuhan ucapan terima kasih kami dari hati kami Tuhan. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, kau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami Yesus. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kau layakkan kami. Siap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini kita mau menyaksikan, kita mau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Yesus juru selamat kita. Kita akan tenang bersama Tuhan. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama siapa? Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Katakan bersama-sama, hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama siapa? Amin, bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Bersama Yesus kita dapat melewati hari-hari kita. Bersama Yesus, suka duka kita jalani bersama-sama. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Syukur Yesus. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu.
Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom. Selamat bertemu kembali pada ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Apa kabar jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mencintai ibadah online, juga sahabat-sahabat dimanapun berada, baik dalam negeri, luar negeri, yang masih mengikuti ibadah online. Selamat sore. Mari kita sama-sama satukan hati, satukan pikiran. Kita kepingin belajar firman Tuhan yang Selasa lalu sudah sampai pada Kisah Para Rasul 9. Mari kita tunduk kepala.
Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ingin kami dapat belajar tentang firman-Mu. Dan saat ini kami telah siap untuk ditaburi dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini ialah Sang Pengatur Kehidupan yang diambil dari perjalanan Saulus dengan misi ingin menangkap anak-anak Tuhan. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3, 4 dan 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus mengawali sejarah baru Saulus dengan membuat Saulus jatuh dan mengalami kebutaan. Tuhan kepingin mengingatkan bahwa kekuatan manusia yang berupa surat kuasa, yang berupa kegagahan, yang berupa kepandaian, kebencian, keterampilan dan segalanya dihapus oleh cara Tuhan. Dengan memaksa Paulus rebah ke tanah buta, dan Paulus hanya dapat mendengarkan dengan telinga, menggunakan telinganya untuk mendengar perintah yang harus ia ikuti jika dia kepingin sembuh dari kebutaannya. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dia, pergilah ke dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi Tuhan yang memperkenalkan akulah Yesus yang kau aniaya itu sekarang memberi perintah kepada Saulus, pergilah kamu ke kota, di sana akan kukatakan kepadamu. Untuk apa ke kota? Tidak tahu, nurut aja. Nanti sampai kota aku baru akan berbicara kepadamu. Nah, jadi Paulus dipaksa sekarang. Dipaksa untuk pergi ke kota, dipaksa untuk melakukan perintah kalau dia ingin sembuh. Selanjutnya 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Mungkin tidak makan tidak minumnya ini Paulus betul-betul kepingin mengetahui hatinya. Apa sebabnya? Atau juga mungkin dia mengikuti agamanya yang lama, agama Yahudi yang memiliki tradisi kalau kamu tiba-tiba mengalami sesuatu, coba kamu tidak makan, tidak minum. Saulus lakukan. Nah, pada kisah 10, pada Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias,
Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Dari ayat 10 dan 11 kita dibeberkan, kita diberitahukan dua cerita, dua tokoh. Yang satu Ananias yang diizinkan untuk melihat, memiliki penglihatan datangnya Tuhan kepada Ananias. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Berarti Tuhan ingin menunjukkan kepada kita tentang kehebatan Tuhan dan kedegilan hati manusia. Tuhan sudah memberitahu pada Ananias, Ananias, kamu harus pergi ke rumah Yudas di jalan lurus, temui Saulus. Saulus juga sudah mendapatkan penglihatan di kebutaannya itu. Dia dapat melihat, dia berdoa. Lalu ada seorang yang datang, namanya Ananias. Dia akan menumpangkan tangan supaya dia sembuh dari kebutaannya. Si Ananias ini loh, orang yang rohaninya tinggi, orang yang doanya luar biasa, sampai-sampai dia dapat melihat Tuhan datang kepada dia dan memberi perintah. Tapi apa jawaban Ananias? Jawaban Ananias, dia mengatakan, Tuhan, apa Tuhan tidak tahu toh? Itu secara bahasa kasarnya seperti itu. Saulus itu, orang itu adalah orang jahat. Orang itu membawa surat kuasa. Orang itu orang yang gagah berani. Orang itu orang yang akan menangkap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Jawaban Tuhan pendek. Aku akan menjadikan dia sebagai alatku. Ananias lebih bingung. Apa enggak ada orang yang lain? Kok Tuhan pengennya pemuda yang namanya Saulus ini? Untung, perhatikan, untung yang namanya Ananias ini taat pada perintah Tuhan. Sehingga Ananias pergi ke rumah Yudas dan ketemu dengan Saulus. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jawaban tegas ini yang membuat Ananias mengurungkan niatnya untuk tidak mau diperintah Tuhan. Tuhan dengan tegas mengatakan, orang ini pilihanku. Bahkan orang ini akan kujadikan alat untuk memberitakan namaku kepada raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Nah, sampai di sini, ini yang harus menjadi perenungan kita. Bahwa Tuhan telah memilih kita tanpa melihat latar belakangnya. Apakah kita ini orang pintar atau orang bodoh? Apakah kita ini orang terampil atau tidak terampil? Apakah kita ini orang kaya atau orang tidak kaya? Ingat, Tuhan memilih kita. Harusnya kita bangga. Kita nanggapi dengan kebanggaan yang tinggi. Karena Tuhan memilih kita. Hanya Tuhan butuh kemauan kita.
serta kesadaran kita. Allah sanggup menjadikan kita apa saja. Bahkan sanggup mengubah jalan hidup kita. Jika kita berani pasrah hidup total kepadanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita belajar. Belajar untuk nurut rancangan Allah. Karena rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Saat ini banyak orang yang sudah menjadi jemaat, yang sudah rajin ke gereja, suka baca Alkitab, tetapi begitu pendapat Tuhan berbeda dengan pendapatnya, mereka tidak sepakat. Mereka berdiskusi dengan Allah maunya. Bahkan mereka mengatakan Tuhan tidak adil karena tidak menuruti apa yang menjadi keinginanku. Nah, banyak jemaat yang menggurui Tuhan. Mereka lebih pandai. Mereka merasa lebih hebat. Mereka merasa lebih tahu. Padahal di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan tidak sedikit mereka seperti Yunus. Diperintah Tuhan ke Niniwe, jalannya ke Tarsis. Tidak ada kesepakatan antara perintah Tuhan dengan hatinya. Apa yang terjadi? Merusak orang lain. Merugikan orang lain. Bahkan Tuhan tangkap Yunus, buang ke laut, tangkap ikan yang cukup besar dan dimuntahkan di Niniwe. Mereka tidak sadar seperti itu. Kadang Tuhan membuat proses yang sangat-sangat sulit kita pikirkan. Padahal sebenarnya aku tahu loh rancangan apa untuk kamu. Ya seperti ini. Bagaikan besi yang kita harus ditempa berkali-kali. Supaya kita mengenal suara Tuhan. Dan supaya kita taat pada Tuhan. Nah, jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan diri sendiri. Belajarlah dengan buku panduan yang Tuhan kirimkan. Yaitu Alkitab. Agar kita mau mengikuti rencana Allah. Allah siapkan damai dalam hidup kita. Allah siapkan keberhasilan dalam hidup kita. Bahkan Allah berikan pengharapan-pengharapan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Buang kejahatan yang ada dalam hidup kita. Buang kesukaan kita yang suka merugikan orang lain. Buang semuanya. Mari kita terima tawaran Allah. Karena Allah adalah sang pengubah kehidupan. Dengan mengikuti program-programnya. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Agar di dalam berbagai macam gelombang, di dalam berbagai macam situasi, Allah tetap memegang hidup kita dan melatih kita agar kita dapat menikmati damai sejahtera pemberian Allah. Ingat, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera telah kutinggalkan pada kamu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan damai sejahtera produk dunia. Mari kita terima. Sama seperti Rasul Paulus, dia membawa surat, dia kuat, dia pintar, dia macam-macam, semuanya dibuang. Dan Rasul Paulus mengikuti
jalan yang dibuat oleh Allah. Karena tahu Dia sang pengubah kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Ajari kami untuk taat pada firman-Mu, supaya Engkau yang mengubah kehidupan kami ini dapat kami terima dengan baik. Kami tidak menolaknya, kami tidak tawar-menawar, tetapi kami ya dan amin terhadap perintah-Mu. Meteraikan firman-Mu dan jadikan kami sebagai alat-alat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dalam ibadah online ini, dengarkan pengumuman. Yang pertama, masih seperti biasa, kita hidup di zaman new normal. Di zaman hidup yang baru, normal yang baru. Normal yang baru itu yang bagaimana? Indonesia menetapkan 5M dan gereja nambah 1B. Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Sangat bijak kalau kita mentaati protokol kesehatan ini. Yang kedua, doakan untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini sebagai sarana penginjilan. Kita tidak berani kemana-mana, tetapi biarlah ibadah online ini menjadi sarana penginjilan. Nah, doakan agar cuaca itu membantu kita. Hari ini tadi hujan, kita tunggu sekarang cuacanya panas. Puji Tuhan, doa dari Bapak Ibu dikabulkan. Lalu doakan agar kru sehat. Karena kru ini pekerjaannya sangat berat. Untuk sampai tayang itu dia tidak tidur. Dan untuk tayang itu dia harus edit 5-7 jam. Doakan supaya tetap sehat. Lalu doakan agar alat-alatnya awet. Karena alat-alatnya itu dari plastik. Dibawa kemanapun kita pergi. Mungkin pecah, mungkin rusak dan sebagainya. Tapi doa Bapak Ibu akan membuat alat-alat itu awet. Oke, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Lalu share ke teman lain. Supaya share ini bukti penginjilan kita. Bukti kasih kita kepada Allah dan ketaatan kita pada Allah. Share minimal 5. Lalu diberi komen Bapak Ibu. Komennya ya macam-macam lah, ya, sehingga komen ini akan memperbaiki pelayanan kami di bidang online. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah. Bapa, sekarang kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur padamu, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia yang berlimpah buah-buahan yang Kau berikan pada kami, hasil bumi, hasil laut, Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Bapak, sekarang kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak, Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden, Bapak, Engkau urapi hamba-Mu. Berkati Bapak Presiden dengan kesehatan, kekuatan yang dari surga. Berikan hikmat-Mu Bapak di dalam menata negara kami. Kami berdoa untuk para pembantu Engkau akan pimpin, berkati beliau. Kami berdoa untuk bupati, kami berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk wali kota. Bapak, Engkau pimpin, berkati beliau. Kami berdoa untuk camat, lurah, kami berdoa untuk RW sampai RT. Tuhan pimpin, berkati beliau untuk dapat menjalankan instruksi dari Presiden. Sehingga negara kami kedapatan aman dan segera terlampaui dari COVID. Bapak, kami berdoa untuk keamanan. Engkau akan pimpin TNI, Polri, berikan hikmat-Mu di dalam melaksanakan tugasnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau telah menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Dan saat ini mereka sudah dalam proses penyembuhan total.
Maka kami serahkan Ibu Suheni dalam tangan kemurahan-Mu. Kami serahkan Bapak Paulus Sugito. Kami serahkan Ibu Sriono. Kami serahkan Pak Budi. Kami serahkan Lili. Kami serahkan Pak Bogo, yang semuanya ini sudah menuju pada kesembuhan yang sempurna. Kami bersyukur. Dan saat ini untuk saudara-saudara kami yang masih sakit, kami menyerahkan Bu Bambang dan juga Ibu Ratmi yang lututnya Tuhan sakit. Engkau akan jamah. Engkau juga memberikan kesembuhan pada Ibu Endang Demaan. Engkau memberikan organ tubuh yang baru untuk Octavianus Hindrawijaya. Engkau memberikan kesembuhan untuk Pak Sarjono, untuk Ibu Salami yang migrain, untuk Ibu Wagini yang lemes badannya, dan juga untuk Pak Weli yang asam lambungnya naik dan juga ginjalnya kurang beres. Kami mengandalkan Engkau. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Happy, Bu Erna, Bu Hartono, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Demarto, dan juga Mbah Darto. Pelihara iman mereka, tumbuhkan iman mereka. Mereka sudah sembuh Tuhan. Tetapi karena kekurang beranian menggunakan iman, maka mereka terus minta didoakan. Engkau maha baik, Kau akan jamah, tumbuhkan iman mereka supaya sukacita mereka sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau pun akan mengatakan engkau diberkati. Jemaat, marilah kita berpisah satu dengan yang lain. Dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.